Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Rikaloe SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nomor induk mahasiswa PPG 2237230761. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri Harekakae, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Materi barisan aritmetika, model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang memimpin kita dalam doa. Alia, silakan. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Alia, silakan dulu. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, semuanya tenang untuk mendengar ya. Angelina Karmitae, Alexandria Denahan, Aurelia Gladys Ria, Alia Latifa, Alexander Yati. Oke, baik. Semua hadir ya hari ini? Hadir. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan aritmatika ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua ya. Tujuan yang pertama itu kalian mampu merumuskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep barisan aritmetika dengan tepat. Tujuan yang kedua itu kalian mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan tepat ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan manfaat barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu bermanfaat yang pertama dalam perencanaan keuangan, di mana di situ kita dapat menggunakan barisan aritmetika untuk menghitung pertumbuhan investasi dan pembayaran anuitas. Yang kedua, itu untuk pembayaran cicilan pinjaman. Jadi untuk membayar cicilan pinjaman, polanya bisa kita tentukan dengan barisan aritmetika. Yang ketiga, itu untuk pertumbuhan populasi. Yang keempat, membuat jadwal pelajaran. Yang kelima itu ilmu pengetahuan dan penelitian. Jadi barisan aritmetika itu bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan penelitian, yaitu dalam bidang fisika, ekonomi, dan biologi. Yang keenam itu adalah untuk analisis data. Model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah.
Dan metode pembelajarannya itu adalah metode diskusi dan presentasi. Dengan teknik penilaiannya adalah penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih ingat atau tidak? Masih. Oke, materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi itu pengertian dari pola bilangan dengan contohnya seperti yang sudah disebutkan oleh Omelia tadi ya. Oke, sekarang kalian silakan menyimak gambar yang ada di monitor di sana ya. Oke, silakan disimak gambarnya, diamati. Oke, sudah diamati? Sudah. Oke, informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar di atas? Oke. Susunan yang pertama terdapat 4 batang korek api. Oke, betul sekali. Ada lagi yang mau jawab? Oke, Karmi? Di dalam gambar tersebut terdapat 4 susunan batang korek api. Iya, betul sekali, Karmi. Jadi di dalam gambar itu ada 4 susunan batang korek api. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi. Menurut kalian, berapa banyak batang korek api yang digunakan untuk membuat pola yang ke-20? Dan bagaimana menentukannya? Oke, Karmi? Untuk menentukannya kita menggunakan rumus aritmatika yaitu A tambah N kurang 1 kali B. Oke, betul sekali Karmi ya. Jadi untuk menentukan berapa banyak batang korek api untuk membuat pola ke-20, kita bisa menggunakan barisan aritmetika. Oke. Sekarang permasalahan yang ada di sana Ibu sudah buat dalam LKPD. Kalian akan mendiskusikan permasalahan ini di dalam kelompok masing-masing ya. Sekarang silakan duduk menurut kelompok yang sudah kita bagikan kemarin. Oke, silakan. Oke, sekarang ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk ambil LKPD. Oke, semua sudah dapat? Sudah. Silakan diskusikan LKPD itu bersama teman kelompok kalian ya. Kalian bisa menyelesaikan LKPD-nya itu menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dengan buku paket dan bisa juga menggunakan internet ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau gitu sekarang kita akan presentasi ya. Untuk presentasi kita menggunakan undian ya. Jadi kelompok yang terpilih berdasarkan undian ini akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, bisa? Bisa. Oke, yang tarik undian siapa? Nih.
Kelompok 2. Oke, terima kasih nih. Jadi yang akan mempresentasikan hasil diskusinya itu dari kelompok 2 ya. Perwakilan dari kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan bagi kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, berdasarkan permasalahan pada permasalahan pertama, terdapat sebuah gambar yang menggambarkan sebuah susunan batang kereta api. Pertanyaan pertama, apakah selisih antara bias yang berurutan selalu sangat besar? Jelaskan alasannya. Berdasarkan persoalan pertama, kita bisa membuat sebuah tabel pengamatan banyaknya batang korek api pada tiap susunan, di mana pada susunan pertama terdapat 4 batang korek api, pada susunan kedua terdapat 7 batang korek api, pada susunan ketiga terdapat 10 batang korek api, pada susunan keempat terdapat 13 batang korek api, dan pada susunan kelima terdapat 15 batang korek api. Sehingga dari persoalan pertama, kita bisa menjawab bahwa selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap sama, karena suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan selisih dua suku berurutan dari suku sebelumnya. Pada persoalan kedua, berapakah banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola T20? Untuk menemukan banyak batang korek api pada pola T20, kita harus menemukan pola umum dari garis seperti atas. Sehingga perhatikan antara berikut. Pada pola pertama, cukup 1 ada sebanyak 4 batang korek api. Maka 4 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 1 dikali 3. Pada pola kedua atau kedua ada sebanyak 7 batang korek api. Maka 7 sama dengan 4 tambah dalam kurung 2 kurang 1 dikali 3. Pada pola ketiga atau U3 ada sebanyak 10 batang korek api. Sehingga 10 sama dengan 4 tambah dalam kurung 3 kurang 1 dikali 3. Pada pola keempat atau U4 ada sebanyak 19 batang korek api. Sehingga 13 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 4 kurang 1 dikali 3. Pada pola kelima atau kelima ada sebanyak 16 batang korek api. Sehingga 16 sama dengan 4 tambah dalam kurung 5 kurang 1 dikali 3. Dan seterusnya. Sehingga untuk pola TN atau UN kita peroleh bahwa UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali D. Maka banyak batang korek api pada pola T20 adalah U20 sama dengan U1 ditambah dalam kurung 20 kurang 1 dikali D. Sehingga sama dengan 4 tambah 19 dikali 3 sama dengan 4 tambah 27 sama dengan 61. Jadi banyak batang korek api pada pola T20 adalah 61. Pada permasalahan kedua, terdapat soal bahwa Yuni adalah seorang auditor yang baru kuliah. Yuni melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, sehingga akhirnya ia diterima di sebuah penerbit literatur. Saat diterima bekerja di penerbit literatur, Yuni membuat kesepakatan dengan pemimpin perusahaan, yaitu ia akan mendapat gaji pertama Rp1.800.000 dan akan mengalami kenaikan sebanyak Rp50.000 setiap 2 bulan. Yuni menerima kesepakatan tersebut dengan harapan gajinya akan naik setiap 2 bulan sekali. Yuni mulai bekerja di sebuah penerbit literatur pada bulan Juli 2022. Dari permasalahan tersebut, kita dapat merumuskan permasalahan di alam Yuni, yaitu jika perubahan gajinya selalu konstan, berapakah gaji yang diterimanya pada tahun 2023? Gaji yang diterima Yuni mengikuti pola barisan garis meningkat dengan gaji pertama yang diterima sebagai suku pertama, yaitu A atau suku pertama sebanyak Rp1.800.000. Kenaikan gaji yang diterima setiap 2 bulan sama halnya dengan B atau D. Pada barisan aritmetika, demikian sehingga dapat ditulis B sama dengan 50.000. Untuk mengetahui pada bulan berapa saja yang menerima kenaikan gaji, gunakan bantuan tabel berikut ini. Kita ketahui bahwa kenaikan gaji tiap 2 bulan. Pada bulan Juli tahun 2022, gaji yang diterima atau gaji pertama sebanyak Rp1.800.000. Pada Agustus tahun 2022 sama dengan gaji bulan Juli tahun 2022, yaitu sebanyak Rp1.800.000. Pada bulan September tahun 2022 gaji naik 1 kali, sehingga gaji yang diterima sebesar
1.850.000 pada bulan Oktober tahun 2022 sama dengan gaji bulan September tahun 2022, yaitu sebanyak 1.850.000. Pada November tahun 2022 gaji naik 1 kali, sehingga gaji yang diterima sebanyak 1.900.000. Pada Desember tahun 2022 sama dengan gaji bulan November tahun 2022 sebanyak 1.900.000. Januari tahun 2023 gaji naik 1 kali, sehingga gaji yang diterima sebanyak 1.950.000. Pada bulan Februari tahun 2023 sama dengan gaji bulan Januari tahun 2023 sebanyak 1.950.000. Pada Maret tahun 2023 gaji naik 1 kali, sehingga gaji yang diterima sebanyak 2 juta. Pada bulan April tahun 2023 sama dengan gaji bulan Maret tahun 2023 sebanyak 2 juta. Pada bulan Mei tahun 2023 gaji naik 1 kali, sehingga gaji yang diterima sebanyak 2.050.000. Pada bulan Juli tahun 2023 sama dengan gaji bulan Mei tahun 2023 sebanyak 2.050.000. Pada bulan Juli tahun 2023 gaji naik 1 kali, sehingga gaji yang diterima sebanyak 2.100.000. Pada Agustus tahun 2023 sama dengan gaji bulan Juli tahun 2023 sebanyak 2.100.000. Jadi gaji yang diterima Yuni pada bulan Agustus tahun 2023 sama halnya dengan mencari UU, sehingga rumus yang digunakan yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali D, sehingga UU sama dengan 1.800.000 ditambah N kurang 1 dikali 50.000, sehingga UU sama dengan 1.800.000 ditambah dalam kurung 7 kurang 1 dikali 50.000, sehingga UU sama dengan 1.800.000 ditambah 6 dikali 50.000, sehingga UU sama dengan 1.800.000 ditambah 300.000 sama dengan 2.100.000. Jadi gaji yang diterima Yuni pada bulan Agustus tahun 2023 adalah 2.100.000 rupiah. Pada permasalahan kedua, pada bulan apa Yuni akan menerima gaji sebesar 2.500.000 rupiah. Penyelesaiannya yaitu UN sama dengan 2.500.000. Kita menggunakan rumus yaitu A tambah N kurang 1 kali B sama dengan 2.500.000, sehingga 1.800.000 ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan 2.500.000. 1.800.000 ditambah N kurang 1 kali 50.000 sama dengan 2.500.000. 1.800.000 ditambah 50.000 N dikurang 50 sama dengan 2.500.000. 1.750.000 ditambah 50 N sama dengan 2.500. 50.000 N sama dengan 750.000. N sama dengan 750.000 dibagi 50.000 sama dengan 15. Jadi Yuni akan menerima gaji sebesar 2.500.000 rupiah pada bulan ke-15 yaitu bulan November tahun 2022. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Berapa banyak mata kuliah yang dibutuhkan untuk menentukan pola kerja kuliah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada bulan ke-30 terdapat sebanyak 91 batang korek api. Bagaimana, apakah pas? Pas. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok yang lain jawabannya sama dengan kelompok 2? Sama. Oke, jadi dari jawaban yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2, Ibu sudah lihat ya, jawabannya itu semuanya benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi untuk merumuskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika, itu kita menyelesaikannya dengan mengikuti pola barisan yang sudah ada ya. Oke, dari situ tinggal kita tentukan rumus UN. Yang kedua untuk permasalahan Yuni. Di situ
Yuni adalah seorang auditor yang baru lulus kuliah ya. Pertanyaannya, jika perubahan gajinya selalu konstan atau tetap, berapakah gaji yang diterimanya pada bulan Agustus 2023? Oke, setelah dilakukan perhitungan oleh kelompok 2 tadi, gaji yang diterima Yuni pada bulan Agustus itu adalah 2.100.000 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari semua pembelajaran kita tadi? Tidak ada pertanyaan? Semua paham? Oke. Kalau begitu, silakan tuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi di buku catatan kalian masing-masing. Semua sudah menuliskan kesimpulannya? Oke, siapa yang mau baca hasil kesimpulannya? Ya, Aurel silakan berdiri. Kesimpulan, barisan aritmetika adalah barisan yang memiliki selisih dua suku berasuran selalu tetap. Rumus suku KN barisan aritmetika adalah N sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B, dengan A sama dengan U1 sama dengan suku pertama, B sama dengan beda diperoleh dari U2 kurang U1 atau UN kurang UN kurang 1. N sama dengan banyaknya suku. Oke, terima kasih Aurelia. Jadi itu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang silakan duduk menurut tempat kalian masing-masing ya. Sudah siap? Sudah ya? Oke, karena kalian semua sudah paham tentang materi tadi, maka Ibu akan memberikan evaluasi berupa tes formatika. Ibu akan bagikan soal ini untuk kalian kerjakan secara individu ya. Oke, semua sudah dapat soal? Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai mengerjakan soal tesnya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan.
Oke, jadi tugas untuk kalian itu ada di buku paket halaman 95 ya. Tugasnya ada 5 nomor ya. Dan materi kita selanjutnya itu adalah deret aritmetika ya. Untuk hari ini pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Sebelum pulang, satu orang memimpin kita dalam doa. Ini silakan. Guru serta teman-teman, mari kita berdoa. Jenderal Bodoh ini menurut percaya saya, dengan Katolik yang beragama lain Indonesia. Dalam nama Bapa, Tuhan atas kenyataan kepada kami, anak motor kami dari rumah hingga tiba ke sekolah ini. Dan ya Tuhan, sekarang saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sudi kiranya Engkau menekan dalam perjalanan pulang kami masing-masing hingga tiba ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, hanya saja doa Tuhan kami yang kami satu dalam dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih. Ini sudah mengerti cerita dan baik, terima kasih.